Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas review skripsi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erni Susilowati dengan NPM 20 2001 50665 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Henry Sugara MPD, yaitu tugas mereview skripsi. Nah, kali ini saya akan mereview skripsi dari kakak tingkat saya dari Universitas Indraprasta PGRI juga, yang berjudul Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Membantu Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di SMK Karya Wijaya Kusuma, Jakarta. Oke, tahun terbitnya ini yaitu tahun 2020-2021. Nah, isi dari review skripsi ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama dari rumusan masalah, tujuan, teori yang digunakan, metode dan konsep penelitiannya, dan juga ada hasil dan simpulan dan alasan mengapa saya memilih untuk mereview skripsi tersebut. Dan tidak lupa juga nanti ada kurang dari hasil skripsi yang sudah saya review. Jadi kurangnya apa gitu dari hasil skripsi yang sudah saya review ini. Nah, teman-teman, yang pertama di sini ada identifikasi masalah. Jadi dari judul yang sudah tadi kita sebutkan, di sini ada identifikasi masalah yang peneliti sebutkan ada beberapa faktor. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada siswa? Dan yang kedua, bagaimana peranan guru bimbingan dan konseling dalam upaya membantu mengatasi kesulitan belajar siswa? Dan yang poin ketiga, bagaimana hasil yang dicapai oleh guru bimbingan dan konseling dalam upaya membantu dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Menurut saya ini udah make sense sama judul yang peneliti ambil, yaitu Kaputri. Identifikasi masalahnya sudah cukup. Dan di sini peneliti membuat ada batasan masalah. Karena apa? Karena di sini peneliti menggunakan metode kualitatif, jadi agar masalahnya mengkerucut. Nah, di sini peneliti sudah benar dia menulis batasan masalah, yaitu batasan masalahnya untuk menghindari luasnya penelitian yang akan dilakukan, maka penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut, yaitu upaya guru bimbingan dan konseling dalam membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di SMK Karya Wijaya Kusuma, Jakarta. Jadi di sini agar masalahnya itu lebih mengkerucut. Jadi menurut saya ini udah benar bahwa peneliti membuat batasan masalahnya. Dan rumusan masalah dari peneliti adalah berdasarkan penegasan judul dan latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut. Jadi mengikuti si judulnya, yaitu judulnya bagaimana peranan guru bimbingan dan konseling dalam membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di SMK Karya Wijaya Kusuma, Jakarta. Nah, di sini ada tujuannya, teman-teman. Jadi tujuan dari peneliti tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui upaya guru bimbingan konseling dalam membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di SMK Karya Wijaya Kusuma, Jakarta. Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan
oleh guru bimbingan konseling? Atau apa aja sih yang bisa guru bimbingan dan konseling lakukan dalam upaya membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di SMK Karya Wijaya Kusuma Jakarta? Oke, next, di sini teman-teman bisa lihat ada teori dari peneliti gunakan, yaitu ada 3 teori, yaitu dari Wardati dan Muhammad Jauhar, ada Farid Mashudi, dan ada dari Bapak Prayitno dan Eman Ampi. Nah, di sini ada 3 teori, teman-teman bisa baca sendiri. Oke, biar lebih detailnya lagi. Dan namanya skripsi ya teman-teman, tidak lupa itu ada menggunakan metode dan teknik penelitian. Nah, di sini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Apa sih pendekatan deskriptif itu? Nah, jadi pendekatan deskriptif itu metode penelitian yang ditunjukkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dan tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan secara sistematik dan fakta yang akurat serta karakteristik mengenai subjek atau bidang tertentu. Dan tidak lupa teknik yang digunakan oleh si peneliti yaitu teknik penelitian kualitatif. Nah, teknik penelitian kualitatif ini merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau secara kuantitatif. Teman-teman kayaknya udah tahu ya, kalau deskriptif itu ya pasti kualitatif. Dan kalau kualitatif ini tidak mengolah data, tidak ada like Earth, itu kayak tidak menggunakan instrumen like Earth. Pokoknya tidak ada olah data, tidak ada angka di dalam penelitian kualitatif, teman-teman. Next, di sini populasi dan sampel. Nah, jadi teman-teman, di sini Kak Putri menggunakan populasinya dijadikan peneliti yaitu SMK Karya Wijaya Kusuma Jakarta dengan menggunakan sampel penelitiannya yaitu kepada kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, dan seluruh siswa kelas 11-12 di SMK Karya Wijaya Kusuma Jakarta tahun 2020-2021 yang berjumlah 80 siswa dari 2 kelas. Jadi dia menggunakan satu kelas di kelas 11 dan satu kelasnya di kelas 12 dan jumlahnya 80 siswa. Nah, teman-teman, di sini Kak Putri menggunakan instrumen angket. Nah, sebenarnya saya agak bingung di sini. Kenapa Kak Putri menggunakan instrumen angket? Harusnya kan Kak Putri menggunakan instrumen wawancara. Nah, tapi di sini Kak Putri menggunakan instrumen angket. Sedangkan kalau angket itu masuknya ke kuantitatif. Nah, jadi dari minusnya penelitian ini, skripsi ini menurut saya ada di bagian instrumennya. Nah, nanti saya akan beri contoh kesalahan dari Kak Putri dalam penulisan kualitatif. Nah, teman-teman, ini contoh gambaran dari instrumen yang sudah Kak Putri gunakan. Di sini Kak Putri menggunakan instrumen like Earth. Sedangkan di kualitatif itu tidak menggunakan instrumen like Earth. Karena like Earth itu kan ada yang suka, tidak suka, sedang seperti itu adanya di penelitian kuantitatif. Menurut saya kurangnya dari penelitian ini atau skripsi ini ya salah satunya adalah salah menggunakan instrumen. Karena yang harusnya itu instrumen kualitatif tapi dia menggunakan instrumen like Earth, yaitu yang bertujuan untuk penelitian kuantitatif. Dan yang kedua, masih ada beberapa typo di kalimat-kalimat yang ada di skripsi ini. Seperti itu. Selebihnya sudah oke. Dan dari hasil skripsi ini, dari skripsi yang Kak Putri sudah ambil dari tabel tabulasi, hasil interpretasi data dapat diartikan bahwa guru bimbingan dan konseling telah berperan cukup baik dalam upaya membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah SMK Karya Wijaya Kusuma. Seperti itu, teman-teman. Jadi
guru dan bimbingan konseling yang ada di sekolah SMK Karya Wijaya Kusuma ini sudah berperan cukup baik dalam berupaya membantu mengatasi kesulitan belajar siswanya. Dan yang terakhir, alasan saya memilih skripsi tersebut untuk saya review. Karena menurut saya judul skripsi tersebut menarik dan memang benar adanya masih banyak siswa ini yang kesulitan akan hal proses pembelajarannya atau pengentasan ini mereka masih bingung. Dan juga sekaligus topik bahasan yang diangkat membantu merubah sisi pandang orang awam yang memiliki atau yang masih memiliki persepsi bahwa bimbingan konseling ini hanya untuk anak-anak yang nakal. Padahal nggak cuman hanya anak-anak nakal yang bisa berkonsultasi dengan guru bimbingan konselingnya. Semua anak ini punya hak untuk berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling yang ada di sekolahnya masing-masing, teman-teman. Itu alasan saya kenapa saya tertarik memilih skripsi tersebut. Oke teman-teman, sekian review skripsi dari saya, Erni Susilowati. Untuk tadi ada kalimat-kalimat mungkin yang ada nyelimpet atau kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya waliada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.